Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Oktaviani. Saya adalah salah satu mahasiswa kelas RPL di IKIP Siliwangi. Pembuatan tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Agni Mufti MPD. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah mengenai pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunagrahita merupakan proses pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar anak dengan kebutuhan khusus yaitu keterbatasan intelektual. Pendidikan ini bertujuan membantu mereka untuk dapat mengembangkan potensi secara optimal di tengah keterbatasan mereka secara emosional dan intelektual. Pengertian anak tunagrahita adalah yaitu anak-anak yang memiliki keterbatasan intelektual dengan IQ di bawah rata-rata anak normal. Kondisi anak-anak tunagrahita tentunya sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam cara memecahkan suatu masalah, berpikir secara akademik, dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan keterbatasan intelektual pada anak tunagrahita adalah di mana kemampuan berpikir intelektual atau akademis anak tunagrahita tidaklah berkembang seperti anak-anak normal lain seusianya, yang mana ini akan sangat mempengaruhinya dalam berpikir secara akademis dan menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua, penurunan fungsi kognitif. Pada anak-anak tunagrahita, kemampuan dalam berpikir, mengingat, menyelesaikan masalah secara signifikan lebih rendah daripada anak-anak normal. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya kemampuan intelektual atau keterbatasan intelektual karena IQ yang di bawah rata-rata. Kemampuan beradaptasi. Tentunya kemampuan beradaptasi anak tunagrahita juga sangat rendah dibandingkan anak-anak normal pada lainnya. Anak-anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan sosial dan budayanya. Mereka tidak dapat mengikuti norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari disebabkan karena ketidakpahaman mereka mengenai hal tersebut. Karakteristik anak tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki ciri atau karakteristik yang khusus dan unik. Salah satunya yaitu untuk membantu guru dalam memahami metode apa atau kebutuhan belajar seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tunagrahita. Nah, salah satu ciri-ciri atau karakteristik dari anak tunagrahita yaitu satu, lambatnya perkembangan kognitif. Kemampuan belajar, berpikir, memecahkan masalah cenderung berkembang lambat daripada anak-anak normal lainnya. Yang kedua, perilaku berulang. Anak-anak tunagrahita seringkali melakukan gerakan berulang seperti menggerakkan jari berulang, menggerak-gerakan badan berulang, dan mengulang kata-kata tertentu. Yang ketiga, kesulitan konsentrasi. Memiliki kesulitan dalam fokus pada suatu tugas dalam jangka waktu tertentu, mudah terindikasi atau terdistraksi oleh rangsangan dari lingkungan sekitar. Kemudian, yang terakhir adalah keterbatasan komunikasi, menunjukkan kesulitan dalam mengekspresikan pikiran, baik secara verbal maupun non-verbal, yang mungkin keterlambatan ini dalam berbicara, kesulitan dalam memahami bahasa, dan mengungkapkan suatu keinginan. Jenis-jenis anak tunagrahita. Berdasarkan kategori tingkat keparahan keterbatasan intelektual mereka, pengkategorian anak-anak tunagrahita dibagi menjadi 3 bagian kategori. Yang pertama yaitu kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Adapun yang dimaksud dengan kategori ringan yaitu anak-anak yang IQ-nya antara 50 sampai 70. Anak-anak dengan kategori ringan ini mampu belajar membaca, menulis, berhitung dasar, serta dapat bekerja dalam bidang pekerjaan yang sederhana. Kemudian, yang kedua, anak dengan kategori sedang dengan IQ di antara 35 sampai 49, membutuhkan bimbingan khusus dalam kegiatan sehari-hari, dapat mempelajari beberapa keterampilan dasar. Yang terakhir, yaitu anak dengan kategori tunagrahita berat, yang mana IQ-nya berada di bawah 35. Anak yang berkebutuhan seperti ini memiliki kebutuhan khusus dan perawatan yang khusus, memiliki kemampuan belajar yang terbatas, sering membutuhkan bantuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran atau pendidikan anak tunagrahita adalah untuk pengembangan potensi diri, yang mana hal tersebut ditujukan untuk mempersiapkan anak-anak tunagrahita dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.
Pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kemampuan kognitif. Dengan meningkatkan kemampuan kognitif, mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan menguasai konsep-konsep dasar yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka tentunya. Berikutnya di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran anak tunagrahita. Salah satunya di sini ada individualisasi. Nah, maksudnya dalam pembelajaran ini mereka harus bisa memenuhi kebutuhan belajar yang unik dan tingkat perkembangan masing-masing anak dengan diri sendiri. Kemudian ada konstekstual, merupakan hubungan materi pembelajaran dengan pengalaman dan lingkungan sekitar anak, sehingga anak tersebut mudah dipahami dan dapat diingat. Kemudian ada kolaboratif. Nah, di sini mereka itu mendorong interaksi dan kerjasama sesama teman-teman atau sesama guru, teman sebaya. Nah, untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional. Nah, yang keempat ada remedial. Nah, ini maksudnya untuk memberikan bantuan tambahan untuk menguasai kesulitan belajar yang dihadapi anak dengan fokus pada penguatan konsep dan keterampilan dasar. Nah, di sini ada metode pembelajaran anak tunagrahita. Nah, pembelajaran yang tepat sangat penting untuk membantu anak tunagrahita dalam belajar. Nah, salah satunya cara metode pelajaran untuk anak tunagrahita, yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, anak tunagrahita ini diajak untuk belajar sambil melakukan atau meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Kemudian ada pembelajaran bermain. Nah, agar tidak bosan si anak tunagrahita tersebut, kita harus memulai permainan yang menarik dan menyenangkan untuk menguatkan konsep dan keterampilan dasar dengan cara yang kreatif. Kemudian ada pembelajaran inklusif. Nah, anak tunagrahita belajar bersama anak-anak normal di lingkungan yang mengkomodasi kebutuhan belajar semua siswa. Nah, keempat ada pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya, mereka juga bisa menyesuaikan tingkat kesulitan dan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing anak tunagrahita. Kemudian, untuk materi pembelajaran anak tunagrahita, kita harus merancang dengan mudah dan dapat dipahami atau dipelajari oleh anak tunagrahita. Nah, materi yang tepat untuk membantu meningkatkan minat dan motivasi belajar anak tunagrahita, yang pertama kita harus mempunyai keterampilan dasar seperti kemampuan berbahasanya, membaca, kemudian menulis dan berhitung. Kemudian ada keterampilan sosial emosional. Mereka juga harus bisa interaksi sosial, kemudian empatinya dan mengontrol emosinya. Kemudian ada keterampilan hidup sehari-hari. Kalau ini mereka juga harus bisa mampu merawat diri, makan sendiri, kemudian minum sendiri, berpakaian sendiri, dan bisa juga menjaga kebersihan mereka. Yang kemudian ada keterampilan vokasional. Nah, di sini kemampuan dalam bidang pekerjaan yang sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran anak tunagrahita. Nah, evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk memantau perkembangan mereka dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran lebih lanjut. Yang pertama ada observasi. Nah, ini memantau perilaku dan kemampuan anak tunagrahita secara langsung selama proses pembelajaran. Yang kedua ada portofolio. Portofolio ini adalah mengumpulkan karya anak tunagrahita untuk melihat perkembangan kemampuan mereka. Kemudian ada tes. Nah, tes ini dirancang khusus untuk menilai kemampuan anak tunagrahita. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik itu memberikan
yang positif dan konstruktif untuk mendukung perkembangan anak tunagrahita. Kemudian ada peran guru dalam pembelajaran anak tunagrahita. Peran ini sangat penting dalam pembelajaran anak tunagrahita karena guru harus dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan efektif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.